Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar materi fungsi nilai mutlak. Materi ini akan kalian jumpai pada mata pelajaran Matematika tingkat lanjut untuk fase F+ di kelas 11 semester 2. Selamat menyaksikan. Capaian pembelajaran pada materi ini di akhir fase F+, peserta didik dapat mengenal berbagai macam fungsi, termaksud yang akan kita pelajari yaitu fungsi nilai mutlak, dan menggunakannya untuk memodelkan berbagai macam fenomena. Fakta pada fungsi nilai mutlak dalam matematika adalah jenis fungsi yang melibatkan nilai mutlak dari suatu ekspresi. Biasanya dituliskan dalam bentuk fx sama dengan mutlak dari x atau fx sama dengan mutlak dari gx. Nilai mutlak menyatakan jarak suatu bilangan dari 0 pada garis bilangan tanpa memperhatikan arah. Oleh karena itu, nilai mutlak dari bilangan negatif menjadi positif, sedangkan nilai mutlak dari bilangan positif tetap positif. Misalnya, mutlak dari 3 sama dengan 3, dan mutlak dari negatif 3 sama dengan 3. Fungsi ini sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk fisika, untuk menyatakan kecepatan tanpa arah, ekonomi, untuk menghitung deviasi, dan rekayasa untuk mengukur toleransi kesalahan. Konsep dari materi ini, fungsi nilai mutlak memiliki bentuk grafik yang khas. Grafik dari fx sama dengan mutlak x berbentuk huruf V, simetris terhadap sumbu y, dengan titik puncak atau titik balik di titik asal 0,0. Secara umum, fungsi nilai mutlak didefinisikan secara pecahan kasus atau piecewise yang akan kita pelajari pada akhir bab ini. Fx sama dengan mutlak dari x, di mana x yang positif jika x lebih dari atau sama dengan 0, untuk x yang negatif, negatif x, jika x kurang dari 0. Artinya, jika nilai dalam tanda mutlak positif atau 0, nilainya itu akan tetap, dan jika negatif, nilainya menjadi positif dengan mengubah tandanya. Nah, fungsi ini tidak pernah menghasilkan output yang negatif. Adapun prosedur dari materi ini, ada langkah-langkah menggambar grafik fungsi nilai mutlak sebagai berikut. Yang pertama, kita identifikasikan bentuk fungsinya. Misalkan, fx sama dengan mutlak dari x dikurangi 2, yang berarti grafik akan bergeser ke kanan sejauh 2 satuan. Yang kedua, kita tentukan titik balik atau vertex, titik di mana ekspresi dalam tanda mutlak itu bernilai 0. Kemudian yang ketiga, gunakan bentuk pecahan kasus untuk menentukan nilai-nilai fungsi di kiri dan juga di kanan titik balik. Yang keempat, kita plot titik-titik penting termasuk titik balik dan beberapa titik di kanan maupun di kiri. Lalu yang kelima, kita hubungkan titik-titik tersebut sehingga membentuk grafik yang berbentuk V. Yang selanjutnya, metakognitif. Itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, perencanaan strategi penyelesaian soal. Jadi sebelum mengerjakan soal, peserta didik perlu mengenal apa aja bentuk fungsi dari nilai mutlak yang diberikan. Kemudian memikirkan bagaimana grafik tersebut dapat bergeser ke kanan atau ke kiri. Kemudian juga bisa menentukan titik baliknya dan menuliskan fungsi dalam bentuk pecahan kasus yang dapat dianalisis. Kemudian untuk tahap evaluasi proses dan hasil, setelah mengerjakan soal, peserta didik perlu memahami apakah grafik yang dibuat ini sudah sesuai, kemudian titik balik yang didapat ini sudah tepat atau belum. Selanjutnya, bentuk pecahan kasusnya sudah betul atau belum. Yang kemudian, tahap refleksi untuk perbaikan. Jadi apabila ada terjadinya kesulitan, kesalahan, peserta didik dapat merefleksikan proses mereka dan dapat mengidentifikasikan mana sih bagian yang belum dipahami agar dapat ditanyakan kepada guru. Kita masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke fungsi nilai mutlak, kita harus tahu dulu apa sih nilai mutlak. Sebenarnya nilai mutlak ini sudah dipelajari pada jenjang sebelumnya. Jadi, misalkan kalian itu berada di suatu kelas dan di tengah ruangan. Nah, anggap aja tengah ruangan itu adalah titik 0. Misalkan kalian melangkah sejauh 3 langkah ke kiri, kemudian kalian balik lagi ke tengah, lalu kalian melangkah ke arah kanan sebanyak 3 langkah. Nah, kalian akan bertanya gitu kan,
Berapa sih langkah jarak dari tempat semula ke langkah ke kiri? Terus, berapakah langkah jarakmu dari tempat semula ke kanan? Nah, ternyata di dalam nilai mutlak ini jawabannya tetap sama, yaitu 3. Walaupun mau ke kanan ataupun mau ke kiri, tetap jaraknya itu 3. Nah, dalam matematika terdapat konsep suatu yang tidak pernah bernilai negatif yang bisa kita sebut dengan nilai mutlak. Jadi nilai mutlak ini atau yang biasa kita sebut juga sebagai nilai absolut atau modulus merupakan jarak suatu bilangan ke bilangan 0 pada garis bilangan real. Nilai mutlak bilangan X dapat dinotasikan dengan garis X garis atau yang bisa kita baca dengan mutlak dari X. Didefinisikan sebagai berikut. Mutlak X sama dengan jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Secara formal, nilai mutlak X ditulis sebagai berikut. Fx sama dengan mutlak X. Jadi definisinya ada 2 untuk X yang positif jika X lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian untuk X yang negatif berarti negatif X jika X kurang dari 0. Nah, dari definisi tersebut dapat diartikan sebagai berikut. Nilai mutlak bilangan positif ataupun 0 adalah bilangan itu sendiri, dan nilai mutlak bilangan negatif yaitu lawan dari bilangan tersebut. Contohnya, mutlak dari 9 itu tetap 9, mutlak dari 0 itu tetap 0. Namun ketika mutlak dari negatif 7 itu hasilnya adalah lawan dari 7. Berarti negatif 7-nya kita kalikan dengan negatif atau dikali minus, berarti jadi menghasilkan 7. Dapat disimpulkan nilai mutlak tiap bilangan real akan selalu memiliki hasil yang positif atau 0. Misalkan kita mempunyai suatu permasalahan. Lebaran Betawi adalah tradisi tahunan masyarakat Betawi di Jakarta untuk mempererat tali silaturahmi dan merayakan kesenian serta budaya Betawi. Pada acara tersebut, terdapat bazar makanan yang menampilkan berbagai makanan khas Betawi. Udin bersama keluarganya datang ke acara tersebut. Ia pamit kepada ibunya untuk membeli kerak telur. Saat berjalan, ia melewati pertunjukan ondel-ondel yang berada tepat 3 meter dari posisi awalnya. Kemudian ia melanjutkan perjalanan menuju kerak telur yang berjarak 2 meter dari pertunjukan ondel-ondel. Sehingga kita tahu bahwa total jarak dari posisi awal ke pedagang kerak telur adalah 5 meter. Nah, kita ingin tahu nih, seberapa jauh Udin dari pertunjukan ondel-ondel ke posisi ia berjalan awal. Dari ilustrasi tersebut, kita dapat menghitung berapa jarak Udin dari pertunjukan ondel-ondel dengan interval 1 meter. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan beberapa interval gitu atau lebih dari 1 gitu. Tapi sekarang kita gunakan 1 meter dulu. Nah, kita bisa misalkan jarak posisi Udin awal itu sebagai X dan jarak Udin ke ondel-ondel atau pertunjukan ondel-ondel itu sebagai Y. Nah, untuk memudahkan kita untuk mengetahui jarak si Udin, kita bisa menggunakan tabel sebagai berikut. Misalkan, posisi awal Udin itu kan kita misalkan sebagai titik 0 ya. Jadi dari awal posisinya ke pertunjukan ondel-ondel berarti kan 3 meter. Oke, kita lanjut. Karena intervalnya 1 meter, berarti setelah 0 itu kan 1 kan. Berarti jarak Udin ke posisi awal itu 1 meter. Bagaimana jarak Udin ke pertunjukan ondel-ondel? Berarti dari jarak 1 meter ke pertunjukan ondel-ondel itu adalah 2 meter. Oke, lanjut. Setelah 1 berapa? 2 meter dong. Jarak Udin ke posisi awal itu 2 meter. Terus jarak Udin ke pertunjukan ondel-ondel berarti berapa? 1 meter ya kan. Kemudian setelah 2 berapa? 3. Berarti jarak Udin ke posisi awal itu 3, berarti jarak Udin ke pertunjukan ondel-ondel itu 0 karena dia tepat berada di pertunjukan ondel-ondel. Lalu kita lanjut ke selanjutnya yaitu 4 meter. Jarak Udin dari posisi awal itu kan 4 meter. Berarti jarak Udin ke pertunjukan ondel-ondel berarti 1 meter. Kemudian selanjutnya jarak Udin saat 5 meter. Nah, saat 5 meter berarti di
si Udin ini udah sampai nih di pedagang kerak telur. Nah, dari pedagang kerak telur ke pertunjukan ondel-ondel itu berapa sih? Nah, itu kan 2 meter. Nah, dari jarak-jarak tersebut kita bisa mendapatkan titik. Yang sebelumnya kan kita juga sudah memisalkan kalau misalkan posisi awal Udin itu adalah X dan jarak Udin ke ondel-ondel itu adalah Y. Berarti kalau misalkan posisi awal Udin itu 0, terus posisi Udin dengan pertunjukan ondel-ondel itu 3, berarti kita mempunyai titik 0,3. Begitu seterusnya. Berarti kita punya titik 1,2, 2,1, 3,0, 4,1 dan 5,2. Kenapa 5? Karena jarak Udin di posisi awal sampai ke pedagang kerak telur itu adalah 5 meter. Paham? Dari tabel tersebut kita bisa lihat jarak Udin ke ondel-ondel paling kecil di posisi 3, yaitu 0 meter. Semakin Udin jauh dari posisi 3, maka jaraknya itu bertambah. Jarak ini selalu positif atau 0 yang bisa kita sebut sebagai nilai mutlak. Jadi dari cerita Udin, apa itu fungsi nilai mutlak? Dari cerita Udin, kita bisa masuk ke konsep dari fungsi nilai mutlak. Nilai mutlak menyatakan jarak atau suatu bilangan ke titik tertentu tanpa melihat arah, mau ke kanan atau ke kiri. Fungsi nilai mutlak digunakan untuk menyatakan hubungan seperti ini. Kita dapat dari cerita Udin bahwa pemodelannya adalah Y sama dengan mutlak dari X dikurangi 3. Artinya X adalah posisi awal Udin dan Y adalah jarak dari Udin ke ondel-ondel atau di posisi 3. Secara matematis kita bisa menuliskan fungsi nilai mutlak sebagai berikut. Bentuk-bentuk fungsi nilai mutlak untuk sebarang X anggota bilangan real termasuk fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang didefinisikan dengan memenuhi bentuk berikut. Jadi fungsi nilai mutlak itu bisa kita definisikan menjadi 2, di mana fungsi f(x) sama dengan mutlak dari X untuk X yang positif jika X lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian untuk X yang negatif berarti minus X, kita bisa tuliskan jika X-nya kurang dari 0. Atau dari fungsinya Udin, kita bisa mengetahui bahwa Y sama dengan mutlak dari X dikurangi A. Grafik fungsi nilai mutlak. Pada saat menggambar grafik fungsi nilai mutlak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Berikut langkah-langkah untuk membuat grafiknya. Yang pertama, kita buat tabel fungsi nilai mutlak dari beberapa titik bantu, kemudian isikan tabel fungsi nilai mutlak yang sesuai dengan definisi dari nilai mutlaknya. Kemudian yang ketiga, kita plotkan titik-titik yang diperoleh pada tabel, kemudian kita sajikan dalam sistem koordinat Kartesius. Masih lanjut nih dari cerita Udin. Nah, dari cerita Udin tersebut kita bisa menggambarkan grafik fungsi nilai mutlaknya. Dengan tadi kan kita tahu bahwa fungsi pemodelannya adalah Y sama dengan mutlak dari X dikurangi 3. Artinya kita ingin menggambar grafik yang menunjukkan jarak posisi Udin ke ondel-ondel di posisi 3. Nah, mengikuti pada halaman sebelumnya bahwa yang pertama itu kita akan membuat tabel nilai. Nah, tabel nilai ini berdasarkan fungsi Y sama dengan mutlak dari X dikurangi 3. Yang seperti kita sudah bahas awal bahwa jarak Udin di posisi awal pada posisi awal kan dia di 0 kan. Nah, berarti jarak Udin ke pertunjukan itu adalah 3 meter. Berarti kita dapat titik bantunya yaitu 0,3. Kemudian jarak posisi Udin ketika ia 1 meter, berarti dari Udin ke pertunjukan ondel-ondel adalah 2 meter, berarti 1,2. Kemudian ketika posisi Udin 2 meter, berarti jarak Udin ke pertunjukan ondel-ondel adalah 1 meter, berarti 2,1. Ketika posisi Udin adalah 3 meter, berarti jarak Udin ke pertunjukan ondel-ondel adalah 0, karena Udin berada tepat di pertunjukan ondel-ondel, berarti 0,3. Kemudian Udin melangkah ke depan nih, jadi 4 meter kan, berarti jarak Udin ke posisi pertunjukan ondel-ondel adalah 1 meter, 4,1. Kemudian ketika Udin sudah sampai di pedagang kerak telur yaitu 5, berarti jarak Udin ke pertunjukan ondel-ondel adalah 2, berarti 5,2.
Yang kedua, kita siapkan bidang grafik, kemudian kita tandai angka-angka dari 0 sampai 5. Tadi kan X-nya kita punya 0 sampai 5, itu merupakan batasan atau yang bisa kita sebut dalam materi fungsi itulah adalah sebagai domain atau daerah asal. Nah, berarti untuk sumbu Y-nya bisa kita tuliskan dari 0 sampai 3. Kemudian kita beri label bahwa X itu menyatakan posisi awal Udin, untuk Y itu menyatakan jarak Udin ke pertunjukan ondel-ondel. Nah, kemudian kita plotting nih. Misalkan titik A kita beri label ya. Misalkan titik A itu 0,3. Berarti kita titikkan 0,3. Terus kemudian titik B 1,2, berarti kita plot 1, X-nya berarti Y-nya 2. Kemudian untuk C-nya 2,1 kita plot juga 2,1. Untuk titik D-nya 3,0, untuk titik E-nya 4,1 dan untuk titik F-nya 5,2. Nah, dari titik-titik bantu tersebut kita hubungkan titik-titik dengan garis lurus satu persatu, sehingga akan membentuk suatu grafik fungsi nilai mutlak yang kita familiar itu sebagai huruf V gitu. Jadi sifat dari grafik fungsi nilai mutlak itu dia patah di satu titik. Nah, dalam hal ini patah di titik D yaitu 3,0. Nah, karena kita sudah mengetahui nih gimana sih menggambar grafik fungsi nilai mutlak, jadi pada grafik fungsi nilai mutlak itu tuh ada beberapa macam pergeseran atau transformasi seperti pada fungsi-fungsi lainnya. Jadi tergantung pada fungsinya. Misalkan jadi ada 4 pergeseran. Yang pertama itu untuk fx sama dengan mutlak dari x ditambah c akan mengalami pergeseran grafik sejauh c ke kiri. Jadi ketika X plus C berarti dia akan ke kiri. Misalkan kita punya grafik fx. Nah, dia karena bergeser sejauh ke kiri berarti grafiknya itu menjadi fx sama dengan X plus C. Akan berubah menjadi Gx. Kemudian untuk yang pergeseran yang kedua di mana fx sama dengan mutlak dari X dikurangi C, maka akan mengalami pergeseran grafik sejauh C ke kanan. Jadi misalkan fungsi awalnya itu fx sama dengan mutlak dari x, karena dia bergeser sejauh 3 ke kanan berarti dia menjadi fx sama dengan x dikurangi 3. Kemudian yang ketiga adalah fx sama dengan mutlak dari x ditambah a. Nah, kalau tadi kan di dalam tanda mutlak. Nah, kalau yang ini pergeserannya itu di luar tanda mutlak. Kalau yang di luar tanda mutlak itu berarti ke atas atau ke bawah. Kalau yang penjumlahan itu berarti dia bergeser ke atas sebanyak satuan A ke arah atas. Kemudian untuk yang keempat karena dia bergeser ke bawah berarti kita bisa tulis bahwa dia fx sama dengan mutlak dari x dikurangi A. Jadi bergeser grafik sejauh A ke bawah. Selanjutnya kita masuk ke beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama, dalam upacara pernikahan adat Betawi terdapat tradisi palang pintu, yaitu prosesi adu pantun dan silat antar perwakilan mempelai pria dan mempelai wanita sebelum masuk ke rumah pengantin. Setelah berhasil melewati palang pintu, rombongan pria berjalan menuju panggung pelaminan yang berjarak 5 meter dari tempat awal prosesi. Di tengah perjalanan, rombongan melewati pendekar silat yang berdiri 1 meter dari tempat mulainya palang pintu. Nah, permasalahannya, yang pertama, buatlah tabel yang menunjukkan hubungan antara jarak rombongan dari posisi awal dan jarak mereka dari pendekar silat setiap 1 meter sampai tiba di panggung pelaminan. Yang kedua, gambarkan grafik yang menunjukkan hubungan antara jarak rombongan dari posisi awal dan jarak mereka dari penari silat. Lalu yang ketiga, tuliskan hubungan yang menyatakan jarak rombongan dari posisi awal kita misalkan dengan X terhadap jarak ke penari silat yaitu Y. Alternatif penyelesaiannya untuk contoh yang pertama, jawaban yang pertama, rombongan pengantin pria menjauh dari posisi awal selama perjalanan. Di sisi lain, dia mendekat ke pendekar silat dan kemudian menjauh. Sama seperti Udin tadi ya, jadi kita hitung nih jarak
antara rombongan ke si pendekar silat ini seberapa jauhnya. Kita tahu bahwa tadi jarak antara posisi awal ke pendekar itu adalah 1 meter, kemudian kita bisa menghitungnya. Berarti jarak yang pertama, misalkan posisi awalnya kan di 0, berarti jarak antara rombongan ke pendekar itu kan 1. Kemudian dia maju lagi kan 1 meter, berarti jarak antara rombongan ke pendekar berarti 0, karena dia rombongannya tepat berdiri di depan pendekar. Kemudian melangkah lagi 1 meter, kan semakin mendekati pelaminan dong, berarti dia di posisi 2. Nah, di posisi 2 meter berarti jarak antara rombongan pengantin pria dengan pendekar silat itu adalah 1 meter. Kemudian dia maju lagi 1 meter, berarti ketika dia posisi 3 meter berarti jarak dengan pendekar silatnya adalah 2 meter. Kemudian saat posisi 4 meter jarak dengan pendekar silat adalah 3 meter. Saat posisi 5 meter jarak dengan pendekar silat adalah 4 meter. Dan saat dia sudah sampai di pelaminan rombongan prianya itu berarti dia ada di posisi 6 meter, berarti jarak dengan pendekar silatnya adalah 5 meter. Kemudian kita bisa menuliskan titik-titiknya karena kita sudah memisalkan bahwa jarak rombongan ke posisi awal itu adalah sebagai X dan jarak rombongan ke pendekar silat itu sebagai Y. Berarti kita bisa menuliskan titiknya, yaitu ada 0,1, 1,0, 2,1, 3,2, 4,3, 5,4, dan 6,5. Kemudian untuk permasalahan yang kedua, kita tadi sudah tahu bahwa untuk pemisalan X adalah jarak rombongan ke posisi awalnya, untuk pemisalan Y adalah jarak rombongan ke pendekar silat. Kemudian kita gambarkan menggunakan cara yang tadi, karena kita sudah membuat tabel, berarti kita tinggal plotkan titik-titik bantu yang sudah kita punya ke titik koordinat kartesiusnya. Berarti ada 7 titik yang akan kita plotkan. Kemudian kita gambarkan nih titik-titik tersebut. Baru kita hubungkan antara titik satu dengan titik yang lain akan membentuk sebuah garis yang berbentuk V. Nah, lalu yang ketiga, bagaimana sih pemodelannya? Berarti fungsi jarak dari rombongan adalah fungsi nilai mutlak, karena rombongan mendekati hingga titik 1 meter atau pendekar silat, lalu menjauhkan. Nah, fungsi yang dapat mempresentasikan hubungan tersebut dapat dinyatakan sebagai fx sama dengan mutlak dari x dikurangi 1. Namun perlu kita perhatikan bahwa nilai x ini hanya Kita masuk ke contoh yang kedua. Setiap hari Minggu, kawasan Satu Babakan di Jakarta Selatan selalu ramai oleh kegiatan budaya Betawi. Fatimah, seorang remaja yang aktif menari dalam pertunjukan tari topeng Betawi, tinggal di dekat Satu Babakan. Hari ini, ia akan tampil di panggung budaya Betawi yang berada 6 km di sebelah kanan rumahnya. Sebelum ia tampil, ia terlebih dahulu mengambil kostum di rumah pelatihnya yang terletak 2 km di sebelah kiri rumahnya. Sepanjang perjalanan menuju panggung, Fatimah memperhatikan jarak yang ia tempuh dari satu tempat ke tempat lainnya. Ia menganggap rumahnya sendiri sebagai titik nol. Fatimah mencatat posisinya setiap 2 km sepanjang perjalanannya. Kemudian dari rumah pelatih hingga ke panggung budaya. Permasalahannya, yang pertama, buatlah tabel yang menunjukkan posisi Fatimah terhadap rumahnya dari negatif 2 sampai 6 dengan interval 2 km dan jarak Fatimah dari rumah pelatih. Lalu yang kedua, gunakan tabel untuk menggambarkan grafik hubungan antara posisi Fatimah dan jaraknya dari rumah pelatih. Lalu yang ketiga, berdasarkan grafik, tuliskan bentuk aljabar yang menyatakan hubungan antara posisi Fatimah X dan jaraknya dari rumah pelatih Y. Selanjutnya kita masuk ke alternatif penyelesaian. Untuk soal yang pertama, tabel posisi Fatimah dan jarak dari rumah pelatih, di mana tadi di soal disebutkan bahwa rumah Fatimah itu sebagai titik 0, berarti di posisi X sama dengan 0.
Kemudian rumah pelatih di posisi X sama dengan -2 karena sebelah kiri Fatimah, ya kan? Nah, Fatimah mencatat posisi setiap 2 km. Untuk setiap posisi X, jarak ke rumah pelatih adalah, jadi posisi Fatimah itu kan adalah 0, ya kan? Tapi kita tetap hitung bahwa posisi Fatimah dari rumah pelatih ke panggung pertunjukan. Berarti kita bisa mulai dari negatif dulu nih. Berarti dari -2. Berarti ketika posisi Fatimah di -2, maka jarak Fatimah ke rumah pelatih adalah 0. Kemudian ketika posisi Fatimah di 0, berarti jarak Fatimah ke rumah pelatihnya adalah 2. Lanjut, ketika posisi Fatimah di posisi 2 km, berarti jarak Fatimah ke rumah pelatihnya adalah 4. Lalu ketika posisi Fatimah di 4 km, berarti jarak Fatimah ke rumah pelatihnya itu 6 km. Dan ketika posisinya di 6 km, berarti jarak Fatimah ke rumah pelatihnya adalah 8 km. Nah, kemudian kita tahu bahwa posisi Fatimah itu kan misalkan sebagai X, kemudian posisi rumah pelatih itu dari Fatimah ke rumah pelatih itu sebagai Y. Nah, itu kita bisa menemukan titik bantunya, yaitu X, Y-nya. Berarti di -2,0, 0,2, 2,4, 4,6, dan 6,8. Kemudian kita bisa gambarkan grafik hubungan keduanya dalam ilustrasi sebagai berikut. Jadi karena kita sudah punya tabelnya, kita tinggal plotkan titik-titik bantu tersebut ke dalam Cartesius, diagram koordinat Cartesius. Nah, berarti dimulai dari -2,0, kemudian 0,2, 2,4, 4,6, dan 6,8. Nah, kemudian kita gariskan akan membentuk grafik seperti pada gambar. Lalu untuk soal yang nomor 3, bentuk aljabar berdasarkan pola dari tabel dan grafik dinyatakan sebagai berikut. Jadi dari permasalahan rumah Fatimah yang berada di X sama dengan 0 dan rumah pelatih ada di 2 km di kiri rumah Fatimah yang berarti X-nya itu sama dengan -2, kita dapat mencari nih jarak Fatimah dari rumah pelatih. Berarti jarak kita, misalkan jika kita berada di titik X dan rumah pelatih berada di titik -2, maka jarak ke rumah pelatih itu adalah mutlak dari X dikurangi -2, berarti mutlak dari X plus 2. Kita gunakan tanda mutlak itu karena jarak tidak mungkin negatif, ya kan? Kemudian kita coba ilustrasikan. Misalkan kita punya X itu sama dengan -2. Nah, kemudian kita masukkan ke jarak ke rumah pelatih. Fungsinya itu berarti mutlak dari -2 ditambah 2 itu sama dengan 0. Atau kita bisa misalkan lagi nih untuk mengecek apakah sih fungsi ini benar. Berarti ketika X sama dengan 0, maka fx-nya itu sama dengan 2. Nah, berarti kan hasilnya itu sesuai dengan tabel, ya. Maka kita dapat simpulkan bahwa fungsinya adalah fx sama dengan mutlak dari X ditambah 2. Sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Setiap akhir pekan, kawasan Kota Tua di Jakarta dipenuhi wisatawan yang ingin menikmati suasana khas tempo dulu. Aldi, seorang pelajar SMA yang menjadi relawan di Museum Fathahillah, tinggal tidak jauh dari sana. Hari ini ia bertugas memandu pengunjung di museum yang berada 8 km di sebelah kanan rumahnya. Sebelum menuju museum, Aldi terlebih dahulu mampir ke rumah temannya, yaitu Raka, yang terletak 3 km di sebelah kiri rumahnya untuk mengambil perlengkapan presentasi. Dalam perjalanan, Aldi mencatat posisi-posisi yang ia lewati setiap 2 km, mulai dari rumah Raka hingga ke museum. Ia menganggap rumahnya sendiri adalah sebagai titik nol. Permasalahannya yang pertama, buatlah tabel yang menunjukkan posisi Aldi terhadap rumahnya dalam interval 2 km dan jarak Aldi dari rumah Raka. Lalu yang kedua, gunakan tabel tersebut untuk menggambar grafik hubungan antara posisi Aldi dan jaraknya dari rumah Raka. Kemudian yang ketiga, berdasarkan grafik, tuliskan bentuk aljabar yang menyatakan hubungan keduanya. Alternatif penyelesaiannya dari permasalahan tersebut, yang pertama, tabel posisi Aldi
terhadap rumahnya dan jarak Aldi dari rumah Raka. Nah, kita tahu bahwa rumah Aldi di posisi titik 0, berarti X sama dengan 0, kemudian rumah Raka di posisi X sama dengan negatif 3, karena sebelah kiri rumah Aldi sebanyak 3 km. Nah, Aldi mencatat nih posisinya setiap 2 km mulai dari rumah Raka hingga ke museum. Nah, berarti untuk setiap posisi X jarak ke rumah Raka adalah, berarti kita mulai dari negatif 3. Jadi ketika posisi Aldi di rumah Raka, berarti jarak Aldi ke rumah Raka adalah 0. Berarti titik bantu yang akan bisa kita plot adalah negatif 3,0. Kemudian dia mencatat lagi nih, setiap 2 km kan, berarti negatif 1. Ketika posisi Aldi di negatif 1, maka jarak Aldi ke rumah Raka adalah 2. Berarti negatif 1,2. Kemudian 2 km kemudian 1 dong berarti. Nah, ketika posisi 1, nah jarak Aldi ke rumah Raka adalah 4, berarti 1,4. Kemudian ketika posisi Aldi adalah 3, berarti jarak Aldi ke rumah Raka itu 6, 3,6. Kemudian ketika posisi Aldi adalah di 5, berarti jarak Aldi ke rumah Raka adalah 8, berarti 5,8. Dan ketika posisi Aldi adalah 7, berarti jarak Aldi ke rumah Raka adalah 10, berarti 7,10. Dari titik-titik bantu tersebut, kita bisa menjawab pertanyaan dari permasalahan yang kedua. Gambarkan hubungan antara posisi Aldi dan jarak rumah Raka. Nah, berarti kita plot nih masing-masing titiknya ya kan. Kemudian kita gambarkan garisnya sehingga membentuk grafik fungsi nilai mutlak. Nah, yang ketiga, bentuk aljabar dari berdasarkan pola tersebut. Nah, dapat kita nyatakan sebagai berikut nih. Jadi dari permasalahan rumah Aldi di mana dia adalah di titik 0, di X sama dengan 0, dan jarak rumah Raka adalah 3 km dari sebelah kiri rumah Aldi, berarti kan X sama dengan negatif 3 ya kan. Kita bisa mencari jarak Aldi dari rumah Raka. Berarti jika kita berada di titik X dan rumah Raka berada di titik negatif 3, maka kita bisa tuliskan nih, jarak ke rumah Raka sama dengan mutlak dari X dikurangi negatif 3, atau sama dengan mutlak dari X ditambah 3. Nah, karena jarak itu tidak mungkin negatif kan, makanya kita bisa gunakan tanda mutlak. Kemudian kita akan coba substitusikan, misalkan jarak X-nya sama dengan negatif 3 nih. Nah, berarti betul ya bahwa ketika si Aldi ada di rumah Raka, ketika dia di negatif 3, nah itu tuh titiknya 0. Kemudian ketika dia di 1, berarti dia fx-nya sama dengan 4, kemudian di 3 itu dia adalah 6 fx-nya. Nah, pola ini tuh sudah sesuai dengan bentuk aljabar yang kita buat. Berarti dari permasalahan si Aldi kita tahu bahwa fungsi nilai mutlaknya adalah fx sama dengan mutlak dari x ditambah 3. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, jadi nilai mutlak dari suatu bilangan menyatakan jarak bilangan tersebut dari 0 di garis bilangan tanpa memperhatikan arah positif atau negatif. Mutlak dari X itu yang pertama untuk X yang positif jika X lebih dari atau sama dengan 0. Untuk X yang negatif di mana min X jika X kurang dari 0. Bentuk umum fungsi nilai mutlak. Untuk fx sama dengan mutlak dari x, maka untuk x yang positif x jika x lebih dari atau sama dengan 0. Untuk x yang negatif berarti negatif x jika x kurang dari 0. Atau fx sama dengan a dikalikan dengan mutlak dari x dikurangi h ditambahkan k. Sifat dari grafik fungsi nilai mutlak. Yang pertama, grafik fungsi nilai mutlak itu berbentuk huruf V. Kemudian titik siku atau minimumnya berada pada titik di mana isi dari nilai mutlaknya tersebut sama dengan 0. Contohnya, grafik fungsi fx sama dengan mutlak dari x ditambah 2 memiliki titik minimum di x sama dengan negatif 2. Jadi ketika disubstitusi nilai x-nya, maka isi dari nilai mutlaknya itu 0. Kemudian grafik untuk
fx sama dengan mutlak dari x dikurangi 3 memiliki titik minimum di x sama dengan 3. Kemudian ada bentuk pecahan fungsi nilai mutlak, di mana fx sama dengan mutlak dari x plus minus a sama dengan, untuk x yang positif maka x plus minus a jika x lebih dari atau sama dengan plus minus a. Kemudian untuk x yang negatif maka negatif dikalikan dengan x plus minus a jika x kurang dari plus minus a. Penerapan nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, menyatakan jarak antara titik di garis lurus, kemudian dapat menentukan selisih tanpa arah, misalnya seperti suhu, selisih waktu, dan juga selisih posisi. Kemudian dapat digunakan dalam grafik simetri atau pergerakan bolak-balik. Materi selanjutnya yang akan kalian pelajari adalah materi fungsi tangga. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kalian semua. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Pada slide selanjutnya akan ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan di buku kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.